semuanya, jadi aku Umde, Aku Wayan Jaya. Aku Ade. Dan aku Jimmy. dan ada salah satu rekan kami yaitu Yana di belakang kamera. Halo. Jadi kami akan melakukan wawancara dan juga sekaligus mengimplementasikan ide kami melalui sosialisasi terkait bagaimana cara menjaga kesehatan dan keselamatan bekerja pada dunia kerja. Jadi seperti apa keseluruhan kami? Check this out. Kali ini kami melakukan wawancara dan implementasi di CV Bali Inspiratif Animasi yang berlokasi di Jalan Saturnus nomor 36 Daupuri Kelot, Kota Denpasar. Jadi kami dari Bimakaran. Di sini kami mendapati masalah terkait kurangnya kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan saat bekerja. Dampak dari begadang karena mengejar deadline. Khususnya untuk sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di Indonesia yang kaya akan budaya dan Atas permasalahan tersebut, kami dari kelompok 2 mengimplementasikan ide kami dengan melakukan presentasi. Dalam presentasi tersebut, kami menjelaskan tentang bahaya begadang serta solusi yang dapat digunakan untuk menghindari hal tersebut, seperti menyarankan sistem checkpoint progress yang dimana nantinya atasan akan menyusun sebuah jadwal atau tahapan-tahapan yang harus diselesaikan oleh karyawan berdasarkan waktu yang telah ditentukan sebelum deadline. Adapun solusi yang kedua yaitu apabila karyawan terbiasa mengerjakan proyek pada malam hari, kami memberikan solusi terkait pembagian waktu istirahat dan penyediaan P3K untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, jadi apa itu checkpoint progress? Checkpoint progress merujuk pada titik atau fase dalam suatu proses atau sistem di mana status atau hasil itu diperiksa atau sesuatunya berjalan sesuai rencana. Nah, di dalam penelitian atau proyek, checkpoint progress digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah proyek atau eksperimen telah berjalan dan apakah sudah mencapai tujuan yang ditetapkan atau membutuhkan suatu perbaikan. Progress itu merupakan penargetan sebelum kita masuk ke deadline. Misalnya deadline seminggu, dalam waktu 3 hari kita sudah menerapkan dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah menjaga fokus dan tujuan, membantu semua anggota tim tetap fokus pada tujuan akhir proyek. Ketika ada evaluasi pada setiap tahap, tim dapat menyesuaikan strategi untuk memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar. Terus malam juga itu mengurangi dampak buruk dari begadang. Dapat dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu usahakan tidur selama 7 sampai 9 jam sehari. Dan yang kedua, buatlah suasana kamar tidur yang tenang, nyaman dan sejuk. Nah, kita sekarang akan masuk ke P3K. Pentingnya P3K dalam peretasan. Yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan sangat penting bagi karyawan di studio animasi untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Tergolong sebagai tempat kerja yang berisiko, namun kelelahan, cedera fisik ringan atau kondisi yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja menjadi fondasi utama agar karyawan dapat bekerja dengan optimal tanpa risiko cedera atau gangguan kesehatan. Selain itu, penerapan sistem checkpoint progress membantu karyawan mengelola waktu dengan lebih efektif. Mulai jadi sekian, terima kasih. Pertama itu, apakah studio ini sudah memiliki jam kerja? Oke. Menstrukturkan jadwal kerja. Pertama itu, apakah studio ini sudah memiliki jam kerja yang bagus? Ya, di studio ini kita sudah mengikuti standar kerja di Indonesia yaitu 8 jam kerja. Namun karena industri animasi adalah industri kreatif, jadi ketika ada yang memutuskan untuk lembur itu gak apa-apa juga sih gitu. Oke.
Untuk pertanyaan kedua, bagaimana struktur jadwal kerja yang ada di studio ini? Jadwal kerja itu masuknya seperti biasa jam 9 jam 10 dan pulangnya jam 6. Mengapa keselamatan dan kesehatan itu penting selama bekerja? Karena kesehatan dan keselamatan manusia itu lebih penting dibandingkan pekerja. Bagaimana bentuk penanganan pertama apabila terjadi suatu insiden seperti cedera selama bekerja di studio ini? Penanganan pertama adalah di sini dekat rumah sakit Pak, di Sanglah. Pertanyaan pertama, apakah studio ini sudah memiliki jam kerja yang bagus? Saya rasa sih sudah ya, karena selama ini saya melihat studio ini ya berjalan dengan lancar dan baik ketika berhadapan dengan proyek-proyek yang sudah digarap. Oke. Bagaimana struktur jadwal kerja yang ada di studio ini? Struktur jadwal kerja ya cukup baik sih. Ya 8 jam kerja, Sabtu Minggunya libur ya. Oke. Kita butuh healing juga. Ya. Mengapa keselamatan dan kesehatan itu penting selama bekerja menurut Anda? Ya kalau kesehatan sih terutama kita kan berkaitan dengan deadline ya. Justru itu merupakan hal yang sangat riskan sekali kalau misalnya nggak dijaga kesehatan. Menstrukturkan jadwal kerja. Untuk saya pribadi sangat membantu, apalagi awalnya kami sudah menerapkan. Untuk struktur jadwalnya kurang menentu karena di sini kami garapnya kan sudah ditetapkan dari jam 9 pagi. Menurut Anda selaku dari founder studio ini, Jadi saya selaku founder dari Awasya Mesin Studio merasa bahwa program MKWK ini cukup baik karena kami dari Industri Kreatif itu sendiri cukup merasa puas dengan materi yang dibawakan sebelumnya dan sekarang kami benar-benar supaya program ini bisa berlanjut dan lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Oke. Halo semuanya. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa dari Primakara University. Nah, hari ini saya ingin memberikan sebuah testimoni tentang program MKWK. Menurut saya pribadi tentang program MKWK ini, karena saya selaku mahasiswa yang terlibat juga, menurut saya program ini cukup menarik karena di samping kita hanya duduk belajar di kampus, kita juga dituntut untuk turut aktif dalam memberikan dampak kepada khalayak luas, khususnya industri. Kita juga belajar problem solving, public speaking kita juga dilatih, dan masih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan menurut saya sebagai mahasiswa itu sendiri. Jadi menurut saya program MKWK ini cukup membantu ya untuk kita berkembang ke depannya sebagai seorang mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih.